Baik, selamat datang di pelatihan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di pelatihan ini pagi ini. Peserta pelatihan yang saya banggakan dalam materi ini kita akan membahas terkait dengan konsep mekanisme longsoran. Oke, namun sebelum itu saya ingin tahu kondisi Bapak Ibu pagi ini ya, tingkat semangatnya seperti apa, saya ingin dengar. Jadi nanti kalau saya sampaikan selamat pagi, tolong Bapak Ibu memberikan tanggapan atau berikan ini pagi siap belajar ya. Baik, coba saya ingin tahu sekarang semangat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi, siap belajar. Wah, siap. Kayaknya ada yang kurang satu orang nih, kurang kenceng ya. Baik, coba sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, siap belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Kelihatannya nih siap belajar itu sudah kelihatan. Baik. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memberikan pantun buat Bapak Ibu sekalian, buat kita semua ya. Pertama, burung camar terbang melesat. Terbang riang menuju pulau. Mari belajar lereng penuh semangat. Agar bahaya longsor selalu teringat selalu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai juga, saya ingin tahu nih Bapak Ibu sekalian, kita kan nih kelihatannya belum pada kenal nih, baru datang ya dari ke acara pelatihan ini ya. Di sini saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian yang hadir, harapan apa yang ingin diinginkan dari pelatihan ini ya terkait dengan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran. Kemudian nanti apakah punya pengalaman Bapak Ibu sekalian melihat longsoran di mana, kalau memang belum nggak apa-apa. Terus asal, Ibu kan dari seluruh Indonesia ya, ada yang dari Papua kalau nggak salah, tadi ada yang dari Manado saya lihat. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin sistemnya sekarang dari depan dulu ya, nanti ke ujung, ke Ibu yang di sana nanti belum, kemudian ke Bapak yang sana di zigzag ya. Baik, silakan yang pertama dulu. Ibu siapa? Perkenalkan Bapak, nama saya Intan Novelia. Saya memiliki harapan mengikuti pelatihan ini agar bisa mengetahui lebih banyak terkait mekanisme penanganan kerusakan jalan akibat longsoran ini. Lalu untuk pengalaman saya, sebelumnya saya pernah melihat longsor tapi hanya lewat video-video saja Bapak. Jadi belum pernah lihat langsung, alhamdulillahnya. Oke. Terus asal saya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oh, dari Jember ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Ini udah semua perkenalan. Ya, kita akan lanjutkan dengan perkenalan saya sebagai pengampu ya. Saya Rudi Febrianto. Saya sekarang jadi ahli bidang suara. Saya bekerja di BPSDM Kementerian PUPR. Kementerian PU sekarang ya sudah berubah. Baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini, pagi ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta minimal mampu mengetahui atau memahami konsep dasar mekanisme suatu longsoran ya. Bagaimana konsep ya terjadinya longsor itu seperti apa. Oke, pertama sebelum kita ke mekanisme, kita tahu sendiri ya, di Indonesia ini terdiri dari beberapa daerah yang perbukitan maupun pegunungan ya. Mungkin semua pulau ada ya, ada yang di daerah-daerah pegunungan, mungkin ada yang di daerah-daerah perbukitan mungkin. Nah, ini daerah-daerah ini memang terjadi bahaya longsor sebetulnya. Nah, kemudian juga banyak trase jalan ya. Kalau dilihat dari foto, itu banyak trase jalan yang memang sering terjadi longsor, dan ini tentunya di daerah-daerah pegunungan ya, tidak mungkin atau jarang sekali daerah tanah-tanah yang flat ya, yang datar seperti itu. Nah, di sini juga akhirnya dengan demikian kita memang
perlu mengetahui ya atau minimal paham ya mekanisme suatu longsoran itu terjadi seperti itu sebelah eh, gambar paling atas itu adalah suatu proses longsoran. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini ada terdiri dari beberapa pulau yang dimana banyak sekali ya daerah-daerah yang pegunungan dan di sini banyak trase jalan yang melewati pegunungan sehingga memang jalan-jalan itu sering terjadi longsor ya seperti itu baik di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua dan Sulawesi. Nah, sebelum itu kita ingin menyampaikan dulu apa itu longsoran. Jadi longsoran itu adalah proses pergerakan baik itu tanah maupun batuan ke arah luar lereng ya. Nah, ini memang berdampak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, maksudnya seperti ini. Jadi ketika dia longsor ya, longsor itu si batu akan ke arah luar ya, ke arah luar dan ke arah bawah ya. Tidak mungkin longsor itu ke arah atas gitu ya. Nah, itu aneh kalau memang ada suatu longsoran ke arah atas. Jadi per definisi bergerak ke atas dan ke arah luar ya. Nah, kalau ke arah dalam berarti ambles gitu ya. Baik, ini terhadap dampak terhadap jalan sebetulnya. Oke, kalau kita lihat proses terjadinya longsoran, ini tidak terlepas dari gaya gravitasi. Gravitasi dari suatu benda ya yang ada di bumi. Nah, kalau kondisi flat itu tidak mungkin terjadinya longsoran ya karena memang ditahan oleh gaya gravitasi. Tetapi ketika permukaan bumi itu miring ya seperti ini, nah itu udah mulai bekerja proses gravitasi terhadap kemiringan. Ya, semakin miring itu permukaan tanah atau permukaan bumi, dia akan semakin berpotensi untuk gliding atau longsor. Ya. Jadi faktor kemiringan ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya atau mekanisme longsoran. Ya, kita lihat seperti ini. Ini datar diam, begitu dinaikkan masih tertahan gravitasi, tapi kira-kira setelah 30 derajat ke atas itu mulai berpotensi untuk terjadinya longsor. Jadi ini termasuk pengaruh dari kemiringan. Nah, jenis-jenis longsor itu bisa di lereng batuan, lereng tanah, lereng galian, ya. Di flat juga ada, tapi di timbunan, ya. Bendungan sering terjadi, daerah jembatan sering terjadi, daerah pegunungan lain sering terjadi. Oke, nah di sini ada mekanisme suatu proses terjadinya longsoran, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat di sini, di mana dalam proses longsoran itu kita akan mengetahui adanya proses gaya-gaya penahan ya dan gaya-gaya pendorong ya. Kalau di sini karena ada tanah itu gaya-gaya penahannya itu dari friksi tanah ya. Tapi kalau gaya-gaya pendorongnya itu adalah massa tanah itu sendiri ya. Jadi ini ada gaya penahan Bapak Ibu sekalian, ini gaya pendorong. Oke, di sini jadi saya tekankan bahwa proses terjadinya longsor itu, ya, selain gravitasi tadi akibat massa suatu tanah, akibat kemiringan, tapi ternyata ada gaya penahan seperti ini, gaya penahan ya di antara bidang longsornya sendiri, ya, di mana faktor keamanannya bila dia stabil, ya, dia mantap kondisi lereng, gaya penahannya harus lebih besar. Oke, bagus. Nah, kalau lebih kecil ya penahannya lebih kecil dari pendorong berarti dia terjadi pendorong karena sensitivity faktornya 0,1 atau kurang dari 1 seperti itu. Oke ya, ini sedikit paham ketika terjadi longsoran. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk pagi ini terkait dengan mekanisme longsoran ini adalah suatu ringkasannya. Jadi stabilitas satu lereng itu akan mantap Bapak Ibu sekalian ya bila gaya-gaya penahan itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada gaya-gaya pendorong. Artinya apa? Gaya yang pendorong itu ditahan oleh gaya penahan sehingga tidak terjadi longsor. Oke, ya Bapak Ibu sekalian itu adalah satu kesimpulan yang lebih poinnya lebih ke arah mekanisme longsoran. Oke, sebagai evaluasi saya ingin tahu nih Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah terjadinya longsoran lereng jalan apakah pada saat hujan atau pada saat tidak hujan ya. Nah, cuman saya ingin tahu dari Bapak sekalian menggunakan ini ya
fill of name. Coba nih yang itu siapa yang bisa jawab ya? Ini, oh Bu Intan lagi, silahkan Bu Intan. Iya, Pak. Kalau Gimana? setahu saya, longsoran itu bisa terjadi saat hujan maupun saat tidak hujan, tergantung dengan kondisi tanah pada dataran tersebut. Betul sekali. Berarti tepat ya teman-teman ya. Jadi walaupun baru pertama mengikuti pelatihan tapi sudah luar biasa ya. Ini berarti daya ingatnya cukup tinggi ya. Tadi lihat di gambar kan, itu longsornya tidak satu aja. Ya yang tadi di video, tapi itu terjadi longsor juga padahal nggak hujan itu. Jadi setelah hujan kalau itu. Jadinya bisa hujan maupun tidak hujan ya. Karena memang kondisi tanahnya kalau hujan itu kan jenuh tuh. Nah, kalau jenuh, kuat geser tanahnya kan rendah tuh. Oke, kalau rendah itu bisa terjadi longsor. Pertanyaan kedua, secara garis besar, gaya-gaya apa saja yang terjadi pada mekanisme terjadi longsoran? Satu lagi, saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu sekalian. Tadi dulu ya, maaf nih. Ini kok nggak ada. Oke, nah ini. Oke, kita spin lagi. Oke, tadi pertanyaan apa? Pertanyaan apa tadi? Masih ingat? Bu Aul, ya, Bu Aul, silakan Bu Aulia. Gaya apa, Bu? Gaya yang terjadi seperti yang tadi dijelaskan Bapak pada penjelasan sebelumnya. Gaya yang terjadi ketika terjadi longsoran adalah gaya penahan dan gaya pendorong. Oke, itu yang lebih besarnya Bu ya. Termasuk itu ada gaya gravitasi dan seterusnya ya. Oke, kelihatannya sudah sepaham nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya sangat terkesan sekali nih baru beberapa pertemuan sudah mengenal ya terkait dengan mekanisme longsoran tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai penutup. Saya punya kontak ya, kemudian materi bisa diakses ya melalui website di kami. Kemudian kami sebagai pengajar untuk memberikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemahaman, penerapan, pengetahuan mengenai mekanisme longsoran di bidang jalan. Ya, artinya setelah paham itu, tahu mekanisme, nah nanti materi selanjutnya itu bagaimana penanganan longsoran berdasarkan mekanisme tadi. Nah itu ada di materi selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya dapat Bapak Ibu serap ya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.